Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3529 sampai 3531. Ketika Chen Ping tiba di lembah roh darah, Jin Dong sudah menunggu Chen Ping di pintu masuk lembah. Melihat Chen Ping benar-benar membawa banyak orang, Jin Dong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Chen, orang-orang ini adalah... Ini semua dari istana tanpa jiwa. Aku bertemu mereka di jalan dan membawanya ke sini. Apa yang kamu lakukan di pintu masuk lembah?" Chen Ping tidak mengerti apa yang dilakukan Jin Dong di muara lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. "Tuan Chen, saya di sini untuk menunggu Anda." Setelah Jin Dong selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Chen Ping dan berbisik, "Tuan Chen, orang yang menjual jam kepada Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat berkuasa. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Dia mungkin telah kembali dan ingin untuk mengambil jam itu. Ambil kembali." Jin Dong mengira pria parubaya itu ada di sini untuk mengambil kembali jamnya. Jadi dia telah menunggu Chen Ping di mulut lembah, berencana memberitahu Chen Ping terlebih dahulu agar Chen Ping bisa siap mental. Namun ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menjadi gembira. Di mana orang itu sekarang? Tepat di dalam, Tuan Gui dan tuanku sedang menunggu, sangat sombong, kata Jin Dong. Chen Ping tidak menjaga Jin Dong, tapi langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria parubaya sedang duduk di kursi malas, dengan iblis San Guilao dan Luo Shouhai berdiri di samping. Wajah Luo Shouhai tampak sedikit tidak senang, tetapi penatua hantu gunung iblis sangat hormat. Melihat Chen Ping kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. "Tuan Chen, Anda kembali," kata Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, dia segera berdiri. Chen Ping mengabaikan Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis, tetapi berjalan langsung ke arah pria parubaya itu dan berkata dengan hormat, "Senior Feng Mo, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama." Kata-kata Chen Ping membuat Luo Shouhai dan Mo San Guilao langsung tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan Feng Mo sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengenaliku?" Anda harus tahu bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Chen Ping tidak mengenalinya, tetapi sekarang dia memanggilnya ketika mereka bertemu, yang membuat Feng Mo sedikit bingung. Chen Ping tersenyum canggung dan berkata, "Saya bertemu senior Yin Mo. Dia melihat jam dan menebak identitas Anda." "Hahaha, ternyata orang tua ini. Aku bilang tidak mungkin kamu bisa menembus senjata ajaib waktuku dalam waktu sesingkat itu." Feng Mo tertawa dan mengakui identitasnya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan penatua hantu gunung iblis sama-sama bingung. Mereka tidak percaya bahwa pria parubaya di depan mereka, yang penuh aura mengerikan, sebenarnya adalah Feng Mo. "Senior Feng Mo, ada apa denganmu? Mengapa kamu memiliki aura suku binatang di tubuhmu?" Chen Ping juga terkejut. Jadi dia bertanya, "Hei, ceritanya panjang. Saat kau melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa merasuki seorang biksu orc. Jika jiwa yang tersisa terekspos dalam waktu yang lama, kemungkinan besar jiwa tersebut akan tercerai-berai, dan kemudian saya akan benar-benar menghilang selamanya." Feng Mo menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping menyadari bahwa tubuh ini adalah milik seorang biksu orc. Tidak heran dia memiliki aura orc di dalam dirinya.
Leluhur, murid ini pantas mati. Dia justru menyerang leluhur dan meminta leluhur untuk menghukumnya. Hantu Gunung Setan Lao berlutut di depan Feng Mo dengan keras. Sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Feng Mo. Bagaimanapun, Feng Mo baru saja menggunakan tinju cahaya suci. Bangunlah, dia yang tidak tahu tidak bersalah. Feng Mo melambaikan tangannya dan berkata. Hantu Gunung Setan berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Senior Feng Mo, apa yang kamu inginkan dariku? Chen Ping penasaran mengapa Feng Mo datang ke sini untuk menemukannya. Tentu saja aku mencarimu untuk meminta bantuanmu. Aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku. Tapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis. Aku ingin kamu mencarikan batu iblis untukku agar aku bisa membentuk kembali tubuhku. Kata Feng Mo, Senior Feng Mo, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan sangat berkurang pada tahap awal. Senior Yin Mo juga sedang membentuk kembali tubuh. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, tetapi kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Setidaknya kamu merasuki orang lain sekarang, jadi kekuatanmu cukup bagus. Chen Ping berkata pada Feng Mo, jika saya dapat membentuk kembali tubuh fisik saya, meskipun pada awalnya sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ketika saya berhasil membentuk kembali tubuh fisik saya akan bisa mendapatkan kembali tubuh fisik saya, puncaknya setara dengan hidup kembali. Lagi pula, aku sudah muak dengan bau ini sejak lama, tubuhku sendiri lebih tampan, bau ini memiliki wajah berbulu dan sulit untuk menjemput perempuan. Feng Mo berkata tanpa daya. Chen Ping tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka Feng Mo bisa mengatakan hal seperti itu. Senior Feng Mo, di mana batu iblis surgawi hari ini? Chen Ping masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu berada, dan dia tidak dapat membantu Feng Mo menemukannya. Tuan Chen, saya tahu bahwa batu iblis surgawi ada di puncak pegunungan iblis surgawi, dan batu jenis ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Kata hantu Gunung Setan Lao. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Di mana dia bisa menemukan sesuatu seperti ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari? Jangan khawatir, awasi saja batu iblis surgawi untukku. Kemarilah, aku akan memberitahumu 2 formula. Apakah kamu bisa menembus waktu senjata ajaib tergantung pada pemahamanmu sendiri. Feng Mo melambai ke arah Chen Ping. Chen Ping mendekat, dan Feng Mo membisikkan sesuatu di telinga Chen Ping. Setelah selesai berbicara, Feng Mo menepuk bahu Chen Ping dan berkata, saya yakin kamu bisa mengerti. Senior Feng Mo, bisakah senjata ajaib kali ini membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan kembali ke masa lalu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pikirkan? Feng Mo tercengang, bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu. Tahukah Anda bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah Anda ingin memutar balik waktu? Saat senjata ajaib ini digunakan, Anda dapat menunda waktu tertentu di area tertentu, atau Anda dapat kembali ke masa lalu. Ini tidak hanya kembali ke masa lalu, tetapi mengembalikan kesadaran Anda ke apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, kamu bisa melihat dan mendengar, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, hanya kesadaranmu saja yang dibawa ke sana. Jika kamu ingin membawa tubuh fisikmu kembali ke masa lalu, senjata ajaib ini bisa tidak melakukannya. Tapi aku tidak tahu apakah senjata abadi di tangan makhluk abadi itu bisa melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping memiliki pemahaman awal tentang jam, dan dia juga mengetahui rumusnya.
sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, Senior Feng Mo, atas bimbingan Anda. Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tertekan sekarang. Awalnya, saya pikir akan memakan waktu lama untuk melihat Anda di Gunung Iblis Surgawi di alam surgawi. Tapi saya tidak menyangka kekuatan anak Anda akan meningkat begitu cepat. Sekarang Anda hanya master alam kesengsaraan tingkat pertama. Saya khawatir Anda adalah kultivator alam kesengsaraan tingkat 5. Anda bahkan tidak mempedulikannya, bukan? Feng Mo tertawa dan berkata, ini juga berkat tinju cahaya suci senior Feng Mo. Chen Ping menyanjung Feng Mo, oke, tolong berhenti menyanjungku, tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Saya hanya bisa berjalan sebagai orc sekarang. Ketika Anda menemukan Gunung Tianmo, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya memiliki slip giok transmisi suara di sini. Saya akan memberikan Anda satu untuk memfasilitasi kontak kita. Kamu harus menghargainya. Slip giok transmisi suara ini membuatku kehilangan banyak koin spiritual. Feng Mo memberi Chen Ping slip giok transmisi suara dan berkata, melihat slip giok transmisi suara di tangan Feng Mo, Chen Ping tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Tampaknya berbagai ahli jimat di dunia manusia benar-benar kurang. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana. Senior Feng Mo, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok pemancar suara di sini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Tidak perlu segan-segan untuk berpisah dengan mereka. Saya bisa menyempurnakan ratusan ini dalam waktu singkat. Chen Ping mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata. Feng Mo melihat lusinan slip giok pemancar suara di tangan Chen Ping dan hanya bisa mengutuk. Feng Mo tidak sopan, mengambil lusinan transmisi suara giok, lalu pergi. Melihat punggung Feng Mo, penatua hantu Gunung Iblis masih linglung. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat leluhur Feng Mo. Setelah Feng Mo pergi, Chen Ping berkata kepada Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao, saya bertemu orang-orang dari istana Wu Hun di jalan dan membawa mereka ke sini. Orang-orang dari istana tanpa jiwa, bukankah mereka mencoba membunuhmu? Orang-orang ini semua adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang dari istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis. Jadi aku membawa mereka ke sini. Lembah roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara, menurutku itu tidak mungkin. Untuk aliansi penyegel iblis juga dipikirkan. Kata Chen Ping, jika orang-orang ini tidak menargetkan Tuan Chen, saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembah roh darah. Kata Luo Shouhai, baiklah, aku akan mengajakmu bertemu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao menemui Song Tianhai di istana tanpa jiwa. Karena mereka berdua iblis, kami dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Mulai sekarang, kami akan tinggal di lembah roh darah setelah istana tanpa jiwa, sehingga untuk sementara kami dapat menghindari aliansi penyegel iblis. Chen Ping meminta Huo Feng membawa binatang badak untuk membiasakan diri dengan suasana lembah roh darah, sementara dia sendiri mempelajari jam dalam pengasingan. 3 hari kemudian, binatang badak menjadi akrab dengan aura lembah roh darah, dan hubungannya dengan Huo Feng menjadi lebih dalam. Selama periode ini, Luo Shouhai sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh lembah roh darah. Huo Feng, bagaimana kabarmu? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Tidak masalah,
kata Huo Feng dengan percaya diri. Baiklah, biarkan makhluk spiritual ini mengetahui aura siapa yang tinggal di lembah roh darah sebelum kita datang ke lembah roh darah. Kalau begitu biarkan binatang konsonan mengikuti auranya, dan kita akan mengikutinya untuk melihat siapa yang melakukan. Chen Ping berkata pada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, lalu mengikuti binatang badak itu untuk menjelaskan. Meski binatang badak ini baru lahir, namun ia sangat peka terhadap nafas. Saya melihat binatang badak mengelilingi lembah roh darah, dan kemudian berlama-lama di pintu masuk lembah. Setelah 1/4 jam penuh, binatang badak itu mengaum ke arah tenggara, lalu berlari dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, mereka segera mengikuti. Jin Dong dan Luo Xi tidak mengikuti dan meminta mereka untuk tinggal dan menjaga lembah roh darah. Selain itu, orang-orang dari istana tanpa jiwa baru saja datang ke lembah roh darah dan masih banyak tempat yang belum mereka kenal. Penatua Chu dan Ye Liancheng sama-sama duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tapi belum ada kabar dari istana tanpa jiwa. Tuan Ye, tampaknya orang-orang di istana tanpa jiwa benar-benar berkhianat. 3 hari telah berlalu dan tidak ada kabar sama sekali. Kata Penatua Chu dengan ekspresi serius. Kali ini, dia membawa Zuo Xuan ke Gunung Tianmo. Tetapi Zuo Xuan meninggal, dan orang-orang di istana Wuhun juga memberontak. Penatua Chu tidak tahu bagaimana mengikuti Zuo Tianzeng. Jangan khawatir, Penatua Chu, selama orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak meninggalkan Gunung Tianmo, cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Ye Liancheng menghibur Penatua Chu dan berkata, Tuan Ye, bagaimana kabar keluarga Seng di Fancheng? Pemimpin aliansi secara pribadi telah berkali-kali mengundang keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tetapi keluarga Seng selalu menolak. Jika keluarga Seng ini dapat bergabung dengan aliansi penyegel iblis kami, aliansi penyegel iblis kami akan memiliki master formasi kami sendiri, dan kami dapat menggunakan berbagai mantra sesuka hati. Kata Penatua Chu, bagaimanapun, keluarga Seng adalah keluarga sihir dan jimat yang terkenal, dan semua orang ingin memenangkan hati mereka. Jangan khawatir, Penatua Chu. Tidak akan lama sebelum keluarga Seng memohon untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance. Ye Liancheng sedikit mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh percaya diri.